Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan menjalankan protokol COVID-19 ya. Jangan lupa, kalian harus selalu pakai masker kemana aja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dilatasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari translasi, refleksi, dan rotasi. Dilatasi ini adalah bab terakhir dari geometri transformasi atau bab terakhir dari submateri ketiga yang kita pelajari pada semester ini. Tolong perhatikan baik-baik ya, coba perhatikan tayangannya. Ibu akan menyambut kalian dengan selamat datang. Agenda kita hari ini adalah pertama, kita akan mengenal dilatasi, yang kedua, memahami faktor skala, yang ketiga, mempelajari dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala K, mempelajari dilatasi dengan pusat A, B, dan faktor skala K, dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan dari tayangan yang kita pelajari hari ini. Nah, adik-adikku sayang, coba perhatikan. Ibu akan bertanya, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Nah, Ibu akan memberikan contoh di sini. Jika misalkan pernah, pasti kalian tidak akan asing dengan contoh yang Ibu berikan ini. Jika misalkan kalian belum, harap diperhatikan dengan baik-baik ya. Ini adalah salah satu contoh dilatasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kok Bu, udah ada contohnya kan belajarnya belum? Ini untuk merangsang pola pikir kalian. Dan sebetulnya kalian mungkin sering melakukan proses dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan foto ini ya. Di sini ada ukuran foto Doraemon dengan ukuran 13 kali 10,5 cm. Ini bukan ukuran yang sesungguhnya ya. Ini jelas sama Ibu dimisalkan ukurannya seperti ini. Kemudian Ibu perkecil ukuran foto Doraemon ini menjadi ukuran 6,5 dikali 5,25 cm. Nah, kedua gambar ini memiliki rasio yang sama atau perbandingan yang sama, tetapi ukuran fotonya berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sedikit terbayang ya. Coba mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang sering kalian lakukan, mungkin di luar rumah ya. Oke, sekarang di luar atau di dalam rumah. Sekarang tolong perhatikan tayangan selanjutnya. Ibu akan memperjelasnya pada tayangan contoh dalam matematika. Contoh dalam matematika ini cukup sederhana. Ibu Ajeng menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah perbesaran karet tersebut. Ini pertanyaannya, yang harus kita mulai tandai adalah ini. Pertama, kita harus menandai bahwa dia memiliki luas alas 616 cm persegi. Alasnya pun berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan gelang karet yang membentuk juga sebuah lingkaran karena toplesnya pun berbentuk lingkaran. Nah, diameternya 7. Yang ibu tanda-tanda ini kalian harus ingat, ini akan membantu kalian untuk menemukan jawabannya dari pertanyaan ini. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini terbayangkan ya, ini karet gelang, ini toplesnya. Kemudian si toplesnya, si karet gelangnya itu digunakan, dimanfaatkan untuk menutup toples Ibu Ajeng ini yang nggak punya tutupnya. Nah, sekarang kasihan ya kalau punya tutup. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada jari-jari karet gelang. Jari-jari karet gelang. Hal pertama nih Ibu tandai ini ya. Ini part pertama yang akan kita cari adalah jari-jari karet gelang. Jari-jari karet gelang itu udah jelas ya, dikasih tahu bahwa tadi diameternya itu adalah 7. Maka setengahnya dari diameter adalah jari-jari.
Maka kita bisa mengetahui bahwa ketika diameternya 7, nih, dikali setengah maka akan jadi 7/2. Kita gunakan pecahan agar menghitungnya lebih mudah ya. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan keterangan kedua. Kita memanfaatkan keterangan kedua, yaitu luas alas tabung. Luas alas tabungnya itu berbentuk lingkaran. Ketika berbentuk lingkaran, maka luas ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus dari luas lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat, pi-nya itu 22/7 dikali r pangkat 2. Kenapa 22/7? Dari diameter sudah diketahui bahwa dia ada 7, berarti udah kelipatan 7. Lebih baik kita gunakan 22/7 agar menghitungnya lebih mudah ya. R kuadrat sama dengan 616 cm persegi. Nah, di sini kenapa nih Bu? Kok nggak ada? Kok jadi 7/22? Di sini Ibu akan ingatkan kembali, ini namanya kaidah perkalian. Ketika kita punya 22/7 dikali R kuadrat sama dengan 616, maka untuk membuatnya menjadi 7/22, kita akan mengalihkan kiri dan kanan dengan bilangan yang sama. Ibu akan mengambil, 7, Ibu akan mengambil 7/22. Ibu akan membuat sebelah kiri ini menjadi 1. Kemudian yang kanan pun, ketika yang kiri dikalikan 7/2, maka yang kanan juga harus dikalikan oleh 7/22. Bentar ya. Nah, di sini ketika 7 bagi 7 kan 1. 22 bagi 22, 1. 1 kali 1, 1 kali R kuadrat jadi R kuadrat. Nah, ini kita pindahkan jadi 7/22 dikali 616. Sama kan? Kayak di contoh ini sama jawabannya kayak ini. Oke, kita lanjutkan. Maka R kuadratnya adalah 196. Ini kan tinggal dicoret aja, terus nanti hasilnya dikalikan dengan 7. Ternyata 196. Sekarang di sini, loh Bu kok pangkatnya hilang? Harus ingat materi pada bab 1. Bab 1 kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Di sini kita akan memanfaatkan materi yang sudah kita pelajari tersebut. Nah, adik-adikku sayang, kalian ibu bantu ya. Di sini kita manfaatkan aturan bentuk kuadrat. Di sini akar kuadrat, maaf. R kuadrat sama dengan 196. Ini kan masih ada nih. Nah, kita pakai akar di sini, kita gunakan akar. Ketika ingat gak, akar A kuadrat diakarkan, maka dia akan menjadi A 2/2. Berarti A pangkat 1. A pangkat 1 sama dengan A, tidak perlu dituliskan lagi. Maka di sini kita akan menuliskan bahwa R kuadrat ini akan menjadi R dan akar 196 adalah 14, karena 14 kali 14 sama dengan 196. Nah, di sini sekarang kita bandingkan jari-jari tabung dibandingkan jari-jari karet gelang. Jari-jari tabung dibandingkan jari-jari karet gelang. Jari-jari tabungnya diketahui 14, kemudian jari-jari karet gelang tadi yang kita hitung pertama itu 7/2. Sama dengan 4/1. Oke, sehingga perbesaran karet gelang adalah 4. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditampung dulu. Nanti kita lanjut di grup ya. Kita jawab pertanyaan yang kalian ajukan. Selanjutnya, kita lanjutkan pada materi yang kedua. Oh, perbesaran atau perpakaran itu nama lain dari dilatasi. Nah, dua anak SMP ini lagi belajar nih, saling diskusi. Ibu harap kalian juga harus belajar diskusi ya, walaupun pembelajaran kita daring online ini kan kita bisa memanfaatkan grup-grup WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi agar kalian ilmunya lebih banyak lagi kalau berdiskusi bersama teman. Nah, di sini kemudian abangnya juga bertanya, jadi apa ya yang dimaksud dengan dilatasi? Nah, Ibu akan bantu menjawab. Dilatasi
dengan nama lain perbesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat, syaratnya ada titik pusat dan faktor skala dilatasi. Tadi kita di agenda sebelumnya Ibu bilang kita akan membaca faktor skala ya. Nah, ini kalian tadi sudah mengenal dilatasi. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal apa itu faktor skala. Kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Tayangan berikutnya, apa ya yang dimaksudkan faktor skala? Tetes cantik ini bertanya nih. Nah, sekarang Ibu akan bantu menjawab. Faktor skala dilambangkan oleh K. Dalam dilatasi, lambang dari faktor skala adalah K. Perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala dirumuskan dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor skala. Nah, adik-adikku sayang, sekarang kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Ibu tadi bilang akan mempelajari apa? Dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala K. Jadi kalian harus tahu dulu pengertiannya apa. Pengertiannya adalah jika titik Px, Y dilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Maka jika Ibu rumuskan, dia akan menjadi X aksen sama dengan Kx dan Y aksen sama dengan Ky. Dan dilambangkan dengan 0,K. 0,K ini ya. Ibu ganti dulu sebentar warnanya. Nah, 0,K ini, nih, 0 ini adalah titik pusat 0,0, yang K ini adalah faktor skala yang tadi dijelasin. Nah, ini perumusan dalam matematikanya. Oke, adik-adikku, sekarang kita langsung coba ke contoh soal. Kita akan ke contoh soal ya. Dari teori yang tadi, maka tolong perhatikan Ibu punya pertanyaan. Sebagai contoh, di sini udah ada titik A-nya 1,2, titik B-nya 3,1, titik C-nya 2,3. Dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Nah, kita coba hitung dulu sebelum lihat jawabannya ya. Jadi coba adik-adik perhatikan dengan baik. Oke. Nah, di sini coba perhatikan ini kan Px, Y. Nah, kita tidak ada P di sini, maka kita akan menggunakan titik yang diketahui. Yang pertama adalah titik A. Titik A ini adalah 1,2. Nah, 1,2 artinya dia adalah X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian dia dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala K. Maka dia akan menjadi A aksen. K-nya berapa? Ini masih K nih. Ingat, di sini soalnya faktor skala 2. Berarti K-nya di sini seharusnya berapa? Harusnya 2. Kita hapus dulu. Oke. Kita ganti lagi di sini jadi pen. Kita ganti di sini jadi 2. Nah, K-nya kan 2 nih. X-nya 1. Terus yang Y-nya K-nya 2, Y-nya 2. Oke. Jadi yang muat ke sini aja ya, ke bawah. A aksen sama dengan 2,4. 2,4 nih kira-kira ada di sini ya. Kita coba. Oke, yang terletakkan berarti ya. Oke, sekarang kita cari yang B. B itu ada di maaf. Ini hilang. Titik. Oke. Titik aja. Yang B
B-nya 3,1. 3,1, maka dilatasinya adalah 0,2, maka dia akan menjadi B aksen 2 dikali 3, 2 dikali 3, 2 dikali 1. Nah, jadi B aksennya adalah 6,2. 6,2 kira-kira ada di sini. Tadi yang 2,4 di sini ya. Oke, sekarang yang terakhir yang C. Yang C itu dia berada di titik 2,3. 2,3. Nah, dilatasi dengan titik pusat 0,2 sebagai faktor skalanya, maka dia akan menjadi C aksen. Ininya 2, terus ininya 2 juga, X-nya 2 dikalikan 3. Oke, maka dia akan menjadi C aksen sama dengan 4,6. 4,6 ya, di sini nih ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan jawaban kita. Maka di sini nih kita punya A aksen, benar. B aksen, betul. C aksen, betul. Masih sedikit ya. Nah, maka inilah A aksen, B aksen, C aksen, hasil dilatasinya. Cukup mudah kan? Untuk yang titik pusat 0,0 dan faktor skala K, semua kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk agenda kita hari ini. Oh iya, ini ada jawabannya nih. Dan ini jawaban kita udah terbukti betul. Jawabannya sama. A-nya 2,4, betul. B-nya 6,2, betul. C-nya 4,6, betul. Anak-anak sayang, kita lanjutin ya. Nah, materi yang akan kita pelajari berikutnya ada dilatasi pusat P, B dan faktor skala K. Kalau tadi P-nya 0,0, sekarang P-nya A, B. Nah, aturannya sebetulnya tidak terlalu sulit dengan cara yang tadi, masih sama saja. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A untuk X aksennya. Untuk Y aksennya K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Dilambangkan dengan P A, B, K faktor skala. Nah, ini untuk perumusannya. Bisa diperhatikan baik-baik, oke? Kita lanjutkan ke contoh. Nah, Ibu sudah menyiapkan contohnya. Tapi untuk dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor skala K, itu ada beberapa aturan yang harus kalian ingat. Jadi, nanti di sini akan dibahas semua. Ibu akan memberikan satu contoh, sisanya kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Maka, dari contoh ini tolong perhatikan baik-baik. Pada contoh ini, Ibu punya soal, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, kemudian B 4,2, C 4,3, D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Di sini Ibu akan mencontohkan dua titik A dan titik B ya nanti. Nah, sekarang kita akan menuliskan, untuk membantu Ibu akan memberikan cara yang mudah kalau kalian dapat soal kayak gini. Pertama, kalian fokus pada titik A ini. Kemudian fokus pada faktor skala ini. Oke. Nah, di sini kita harus menentukan nih pertama. Di sini kita punya P kan, A, B. Nah, karena kita di sini nggak ada P, kita harus lihat di soal dilatasi terhadap apa? Terhadap titik A. Maka P, A, B-nya adalah A. A-nya berapa titiknya? A-nya itu titiknya adalah 3,2. A-nya 3,2. Maka di sini A-nya 3, nih. B-nya 2. Oke, kita udah punya nih P, A, B-nya. Sekarang kita harus cari faktor skala. Di soal tadi udah ditandain faktor skalanya adalah 2. Maka sekarang untuk menjawab pertanyaan, tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Persegi ABCD. Perseginya udah ada tuh yang orange ya.
Sekarang kita tentukan dulu titik A nih, kita coba cek di titik A. Titik A. Titik A itu adalah 3,2. Nah, kita dilatasikan menjadi A aksen. Dilatasikan menjadi A aksen dengan faktor skala K-nya itu 2. X-nya itu kan ini berarti X, Y. Ya, ini X, yang ini Y. Berarti X-nya adalah 3, dikurangi A-nya 3, ditambah A-nya 3, kemudian koma. Sekarang faktor skalanya kembali 2, Y-nya 2, dikurangi B-nya 2, ditambah 2. Maka A aksen adalah 2 dikali 0 tambah 3. 2 dikali 0 tambah 2. Nah, maka jawabannya A aksen nih ya. 2 kali 0 kan 0, tambah 3. 2 kali 0, 2 kali 0 kan 0. Nih, berarti tambah 2. Nah, sisanya adalah nih, A aksen adalah 3,2. Ternyata untuk titik A ini dia tetap berada di sini sebagai A aksen. Sekarang kita coba untuk yang B. Contoh yang kedua ya, Ibu tadi bilang hanya akan mencontohkan A dan B ya. Jadi kalian coba untuk yang C dan D-nya. Sekarang kita akan hitung yang B-nya itu 4,2. Maka untuk B aksen dia akan menjadi 2. X-nya berubah jadi 4 dikurangi A. B-nya nggak akan berubah ya, karena tetap di soal yang sama. A-nya itu adalah 3 ditambah 3. Nah, faktor skalanya 2. Kemudian kebetulan ini B-nya sama 2, dikurangi 2 ditambah 2. Nah, suatu kemudahan ketika ada soal yang sama, maka kita bisa menuliskan 2 kali 1 tambah 3. Karena ini sama seperti atas, maka kita langsung aja tulis jawabannya 2. Oke. B aksen adalah 2 kali 1, 2 tambah 3 jadi 5. 5,2. Nah, berarti B aksennya ada di sini. Oh, ternyata B aksen bergeser. Tidak sama. Di sini ada B aksen. Nah, anak-anak sayang, untuk yang C dan D, silahkan kalian coba sendiri dengan cara yang sama. Ibu akan lihat sekarang jawabannya di sini. Kita buktikan apakah A aksen dan B aksen yang kita kerjakan jawabannya betul. Nah, ternyata A aksen dan B aksen yang kita cari jawabannya betul. Yang C aksen dan D aksen bisa kalian coba sendiri sebagai latihan ya. Nah, inilah kesimpulannya. Penyelesaian koordinatnya adalah 3,2, 5,2, 5,4, dan 3,4. Ini adalah contoh untuk dilatasi dengan titik pusat PA, B dan skala K. Oke, selanjutnya kita ambil kesimpulan. Dari contoh dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Apa sih yang dimaksud searah gitu ya? Nah gini, searah itu ya, kita balik ke soal yang tadi. Searah itu ini, Ibu punya titik A. Titik A ini dia tetap di sini kan, tidak ikut kemana-mana. Ini berarti udah searah. Nah titik B ini kan, dia arahnya ke kanan ini, ke sumbu X ya. Nah dia pun menghasilkan dilatasi yang searah juga. Terus yang C ini kan, dia arahnya ke sumbu Y ke atas. Nah, dia pun sama arahnya ke atas. Nah, kemudian untuk yang D pun sama. Itu yang dimaksud sebagai searah. Kemudian diperbesar, asalnya persegi yang kecil sekarang menjadi persegi yang lebih besar dengan faktor skala 2. Semoga bisa dipahami ya dengan baik. Ada pertanyaan lagi nih. Akan Ibu jadikan tugas. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebagai lanjutan dari contoh yang tadi. Tetap dengan soal yang sama, terdapat persegi ABC dengan aturan soal contoh yang tadi, didilatasi terhadap titik A. Namun di sini yang dirubah adalah faktor skalanya. Faktor skalanya yang tadi cuma 2, sekarang faktor skalanya ada negatif
2, 1, 1/2, dan negatif 1/2. Nah, kalian harus menentukan dan menggambarkan setiap koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut berdasarkan faktor skala. Nanti setelah dikerjakan, silahkan kumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Selanjutnya, Ibu akan membuat kesalahan seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Kemudian, untuk dilatasi pada pusat 0,0 dan faktor skala dirumuskan sebagai berikut. Ketika ada titik Px, Y didilatasi dengan pusat 0, K, maka hasilnya akan menjadi P aksen K dikali X dan K dikali Y. Kemudian, dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K dirumuskan sebagai berikut. Ketika AX, Y didilatasi dengan pusat PA, B dengan faktor skala K, maka hasilnya akan menjadi aksen faktor skalanya K dikali X dikurangi A ditambah A, dan faktor skala K dikali Y dikurangi B ditambah. Dan kesimpulan terakhir adalah jika faktor skala K-nya lebih dari 1, maka bangun akan diperpisah dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan Terima kasih anak-anakku sayang telah mengikuti tayangan ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ingat, jika kalian belum paham, silakan bertanya. Sampai malu bertanya, nanti kalian bisa sesat. Ibu akhiri ya tayangan pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada tayangan ini. Terima kasih atas kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.